keimanan kepada Allah dan keimanan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada duduk kisah kita sendiri, banyak-banyakkan selawat kepada Rasulullah. Ada duduk kita bersama, silakan baca selawat kepada Rasulullah. Selepas itu jalankan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah, hentikan apa yang sudah dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bil ihsani illa yaumiddin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, inni usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala bi ayatil ukhra, ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijarah tunjikum min adzabin alim. Tu'minuna billahi war rasul wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala Rabbul Jalil, Allah yang Maha Pengasih, yang tiada pernah pilih kasih. Allah Rabbul Jalil, yang Maha Penyayang, yang kasih sayang Allah tiada terbilang. Allah berikan kita berupa rahmat, Allah berikan kita berupa nikmat, dan Allah berikan kita berupa hidayah, hingga kita bisa melangkahkan kaki, mengayunkan tangan menuju rumah Allah dalam rangka menunaikan kewajiban muslim laki-laki, yaitunya ibadah Jumat secara berjemaah. Selawat beriringan salam, tidak bosan-bosannya kita doakan kepada Allah, semoga selalu diberikan buat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man shalla alaiha salatan sallallahu alaihi biha asra wa hutan anhu asra sayya wa rufihat lahu asra darajah. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana wa nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak kaum muslimin, saudara-saudaraku sidang jamaah Jumat yang berhadir, tamu Allah yang berbahagia. Sebagai wujud wasiat khatib Jumat pada hari ini, marilah kita senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah, karena tak ada hidup yang lebih baik melainkan senantiasa mempertahankan akidah dan keimanan, dan tak ada mati yang lebih mulia melainkan pulang ke hadapan Allah dengan segenap ketakwaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang akan menjadi judul khutbah Jumat kita sebagai referensinya Al-Quran surah As-Saff ayat 10 dan 11. Ada 3 perniagaan Allah
untuk orang-orang yang beriman. Bapak kaum muslimin, saudara-saudaraku sidang jemaah Jumat yang berhadir, tamu Allah yang berbahagia. Pada ayat yang sudah khatib bacakan di atas tadi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, hal adullukum ala tijarah, maukah kamu semua kutunjukkan pada suatu perdagangan, pada suatu perniagaan, kata Allah, tunjikum min adzabin alim, yang perniagaan itu, perdagangan itu mempunyai untung yang sangat luar biasa, ialah selamat engkau dari siksaan yang amat pedih. Tu'minuna billahi war rasul, ialah engkau beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasul Allah. Wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum, dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Ialah beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasulullah, dan juga jihad di jalan Allah dengan segenap harta bendamu dan dengan dirimu, kata Allah Subhanahu wa taala. Itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Bapak kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang berhadir, tamu Allah yang berbahagia. Perkara yang pertama, niaga yang pertama, Allah Subhanahu wa taala sebagai zat yang menciptakan manusia hambanya. Allah paham dengan ciptaannya, bahwa sungguh manusia kebanyakan daripada kita, apabila diajak padanya berniaga, apabila diajak padanya usaha, maka banyak daripada kita bukan menanyakan apa yang akan diusahakan, tapi yang ditanya adalah apa untung dari usahanya. Manusia sifatnya melampaui batas. Manusia panjang angan-angan, belum bekerja sudah mau untung besar. Itu lumrahnya sifat manusia. Allah ukur sifat manusia yang demikian dengan tawaran iman di hadapan manusia. Mau atau tidak manusia melaksanakannya. Maka perkara yang pertama, kata Allah, ialah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Faqsusil qasasa." Ceritakanlah wahai Muhammad tentang nabi-nabi sebelum engkau. Ceritakanlah pada umatmu ya Muhammad tentang bagaimana Nabi Allah diberikan kehidupan bukan beruntung seberuntungnya umat engkau ya Muhammad, kata Allah. Jangan kita memandang bagaimana Nabi Allah hidupnya aman, hidupnya tentram, tidak diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Makin jadi Nabi Allah, makin diangkat menjadi Rasul, makin banyak ujian yang Allah berikan kepada nabi-nabinya. Lalu bagaimana mungkin kita hari ini umat Islam, umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mudah mengeluh dengan kehidupan hari ini, mudah pasrah, mudah putus asa dengan keputusan Allah, padahal ujian kita tak seberat yang diberikan Allah kepada para nabi-nabi Allah. Bapak kaum muslimin, saudara-saudaraku sidang jamaah Jumat yang berhadir, tamu Allah yang berbahagia. Nabi Ayub misalnya, Nabi Ayub alaihissalam terkenal dengan keimanan yang sangat luar biasa. Tingkat keimanannya Nabi Ayub alaihissalam membuat kedengkian, kecemburuan, keirian kepada makhluk Allah yang bernama Iblis. Iblis yang pada sejatinya adalah seorang ahli ibadah, seorang makhluk yang ahli ibadah, ahli zikir, ahli salat, ahli dari memuji Allah. Tapi dengan keahliannya dia sombong di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Satu saja perintah Allah, wahai iblis, sujud kau kepada Adam. Yang dijawab oleh iblis adalah, aku lebih mulia, kenapa aku mesti sujud kepada zat, kepada makhluk yang diciptakan lebih hina daripada penciptaanku. Ribuan tahun iblis bertaubat datang kepada Jibril, ya Jibril, sampaikan pada Tuhanmu aku sudah bertaubat. Disampaikan sama Jibril.
Wahai iblis, kata Allah, perintahnya tetap satu, sujudlah engkau kepada Adam. Iblis tetap mengatakan, saya takkan bisa sujud kepada Adam. Sampai hari kiamat pun ditangguhkan umat iblis dengan para keturunannya, dia takkan pernah mau sujud kepada makhluk Allah yang bernama Adam alaihissalam. Bukti keingkaran, iblis sudah terlalu pintar sombong di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Ternyata kesombongan itu mendarah daging hingga kecemburuannya datang pada Nabi Ayub alaihissalam. Nampak padanya kaya, nampak padanya segala kecukupan, nampak padanya segala kerendahan, kenikmatan yang luar biasa yang tak diberikan pada manusia yang lain. Nabi Ayub alaihissalam, apa kata iblis di hadapan Allah? Engkau, wahai Ayub, dia Ayub ya Allah, dia masih beriman kepadamu karena dia masih kaya. Dia masih mau solat ya Allah karena dia masih cukup. Andaikan nikmat yang kau cabut, maka sungguh dia takkan lagi beriman kepadamu ya Allah. Silakan kau uji nabiku, kata Allah. Diuji. Segala kenikmatan kekayaan Nabi Ayub hilang sekalipun. Hilang satu malam. Sekejap mata hilang kekayaan Nabi Ayub. Gandum hancur, ladang-ladang semua habis, dihancurkan oleh iblis. Ketika istrinya bertanya, wahai suamiku, betapa kau tak meminta kepada Allah bisa dinikmatkan kembali, diberikan kenikmatan yang lebih kembali? Kata Nabi Ayub, saya kaya sudah lama, lalu bagaimana mungkin aku meminta kepada Allah dengan miskin yang satu hari? Iblis makin cemburu. Di hartanya tak mempan, di anaknya dia uji, dimatikan semua keturunan Nabi Ayub. Lalu kata Nabi Ayub pada istrinya, anak-anak itu adalah semua amanah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan terakhir diberikanlah penyakit pada Nabi Ayub alaihissalam, tapi lisannya orang beriman memang indah di hadapan Allah. Lisannya orang beriman terpancar dari hati yang keluar tulus mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia tak menggantungkan cintanya pada dunia, tapi dia menggantungkan cinta yang sesungguhnya kepada Allah. La ilaha illallah, tiada Tuhan selain daripada Allah. Sakit yang dideritanya tidak sama dengan sakit yang kita miliki hari ini. Semua tubuhnya berulat, tapi dia meminta kepada Allah, ya Allah, andaikan sakit ini terus-terusan datang kepadaku, sungguh aku meminta jangan sampai lisanku dan hatiku dipenuhi dengan ulat, karena itu sarana untuk beribadah kepadamu ya Allah. Ketika ditanya sama istrinya, ya Ayub, ya suamiku, mintakan kesembuhan pada Allahmu, mintakan sembuhkan pada Tuhanmu wahai Ayub. Kata Nabi Ayub, bagaimana mungkin aku meminta kesembuhan yang aku sehat sudah bertahun lamanya, lalu aku sakit baru beberapa hari. Indah kalimat orang-orang yang beriman. Dia tetap bersyukur dari kenikmatan yang pernah ada, dan dia tetap bersyukur dari kenikmatan yang mulai Allah cabut dengan sendirinya. Bapak muslimin sidang jamaah-jamaah yang berhadir, tamu Allah yang berbahagia. Bagaimana dengan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keadaan umatku hari ini mungkin digambarkan sudah lama oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa yusbihu mu'minan wa masih kafiran. Subuhnya mereka beriman, lalu zuhurnya mereka ingkar dan kafir di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Subuh dia masih beriman, tapi ketika dunia diberikan setelah subuh, pekerjaan diberikan setelah subuh, pangkat diberikan setelah subuh, pasangan diberikan ketika setelah subuh, anak dijaga ketika setelah subuh, membuat mereka lalai dan meninggalkan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan gempa yang terjadi saat ini, nauzubillah tsumma nauzubillah, dapat berita dari dunia, ternyata yang terjadi akhir-akhir ini adalah proses-proses orang mengeluarkan umat Islam dari agamanya telah banyak dilakukan oleh sebagian orang. Manusia tak mampu menegur, cukup Allah yang akan memberikan teguran pada mereka yang sudah melampaui batas. Bapak kaum muslimin, sidang jamaah-jemaat yang berhadir, tamu Allah yang berbahagia. Lalu begitu pula Allah Subhanahu wa taala meletakkan ujian kepada Nabi Yunus alaihissalam, yang kita sendiri umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak akan pernah mendapati ujian yang lebih berat dari ujian Nabi Yunus alaihissalam.
Tapi Nabi Yunus tidak meninggalkan Allah Subhanahu wa taala. Ujian diberikan pada Nabi Yunus, diberikan 3 yang gelap. Gelapnya malam, gelapnya lautan, dan gelapnya perut ikan. Di gelapnya malam, di gelapnya lautan, dan di gelapnya dalam perut ikan, Nabi Yunus diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, terasing dari kehidupan manusia, tapi katanya indah keluar, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntum minaz zalimin. Tak satu pun cacian keluar dari Nabi Yunus alaihissalam. Kita manusia hari ini, sedikit Allah uji kita kufur nikmat, sedikit Allah berikan cobaan kita lari selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita datang kepada para dukun, para tukang tenun, tukang santet, guna-guna dan segala macamnya. Bukankah jelas kata Allah Subhanahu wa taala, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Allah kita menyembah, hanya kepada Allah kita meminta pertolongan. Tak ada yang bergerak satu pun di atas dunia. Kalau orang-orang yang beriman meyakini cintanya kepada Allah, dia yakin. Tak ada satu pun yang bergerak di atas dunia, termasuk ruh kita, termasuk diri kita, illa biiznillah. Kalau bukan atas izin Allah, kita tak bisa bicara menyampaikan khutbah. Kalau bukan karena izin Allah, kita tak mampu duduk sehamparan seperti ini. Kalau bukan karena izin Allah, tak mungkin kita bisa mendengarkan khutbah saat ini sebagai pengingat sisa-sisa umur yang masih Allah berikan kepada kita. Maka sadarlah Bapak kaum muslimin yang berbahagia, dengan kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan saja menandakan kita beriman kepada Allah, kita adalah orang Islam, tapi kita beriman kepada Allah ialah meletakkan cinta yang paling utama dari segala cinta yang pernah Allah letakkan di atas dunia ini. Bapak kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang berhadir, tamu Allah yang berbahagia. Dan yang kedua, apalagi perkara yang diperintahkan Allah war Rasul, ialah beriman kepada Rasul Allah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Tiada Tuhan selain Allah dan aku, kata Rasulullah, adalah Rasul utusan Allah. Wabika nahya wabika namut. Dengan kalimat itu kita hidup, dan dengan kalimat itu kita akan mati di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mencintai Allah Subhanahu wa taala, dia pun mencintai Rasul Allah. Dia mencintai Allah, dia mencintai agama Allah, dia mencintai manusia yang menyiarkan agama Allah, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taraktu fikum amraini in tamassaktum bihima lan tadillu abada, kitaballah wa sunnata rasul. Kita berpegang teguh kepada 2 pusaka yang ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila kita menjalaninya, kita tidak akan sesat selama-lamanya. Ibarat rel kereta api, andaikan kereta api itu masih pada relnya, dia tak akan jatuh membalik keluar rel. Tapi bila mana dia melenceng, maka kereta api itu akan jatuh. Satu umat yang jatuh, semua umat pun akan jatuh. Begitu pula Islam diletakkan kepada keimanan kepada Allah dan keimanan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada duduk kisah kita sendiri, banyak-banyakkan selawat kepada Rasulullah. Ada duduk kita bersama, silakan baca selawat kepada Rasulullah. Selepas itu jalankan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah. Hentikan apa yang sudah dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hari ini banyak umat terjebak. Dia beribadah, tetap beribadah. Dia solat, dia puasa, dia juga puasa. Tapi mohon maaf, kebatilan masih ada dalam keluarga mereka. Kehidupan yang buruk masih mereka lakoni. Yang haram masih mereka sentuh. Judi masih mereka lakukan. Narkoba masih mereka hisap. Duduk lama-lama hingga meninggalkan waktu ibadah. Ketika panggilan manusia datang, dia langsung angkat. Ketika telepon berdering, dia langsung angkat, padahal yang menelpon manusia. Lalu bagaimana mungkin ketika azan berkumandang, yang pada kalimat azan itu dikumandangkan, disebutkan di sana, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Betapa banyak manusia yang memakmurkan rumah Allah. Betapa banyak orang yang salat maghrib berjamaah. Betapa banyak orang yang salat isya berjamaah. Betapa banyak orang yang rela bangun pagi dingin-dingin
dia berangkat dari rumah mereka, bangun untuk salat subuh. Betapa banyak dari kita yang mau melakukan, tapi banyak dari kita tarik selimut dan tak mau mengerjakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Malulah di hadapan Allah, apalagi laki-laki, pemimpin negeri, pemimpin rumah tangga, pemimpin diri sendiri, pemimpin jiwa muda. Malulah di hadapan Allah, ruh masih ada tapi belum juga sempat meramaikan rumah Allah untuk beribadah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang senang berjemaah. Dengan berjamaah dia tahu bagaimana kabar saudaranya. Dengan berjamaah dia tahu saudaranya yang sudah tiada dan saudaranya yang sudah sakit. Dengan dia mengkuatkan jamaah, dia tahu bagaimana pandangan saudaranya terhadap dirinya. Begitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memakmurkan jamaah selama hidup. Jika mencintai Allah dan mencintai Rasulullah, maka cintailah kehidupan berjamaahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang terakhir, Bapak kaum muslimin yang berbahagia, wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum, ialah berjihad menolong agama Allah dengan harta bendamu dan dengan dirimu. Jihad, orang kafir di sini tak ada lagi yang perlu kita perangi. Tak ada lagi orang musyrik yang perlu kita basmi. Tak ada lagi orang yang mesti kita bunuh. Tapi yang perlu kita bunuh hari ini adalah ego kita untuk tidak mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Islam itu akan menang. Palestina itu akan bebas. Kemenangan akan datang pada umat Islam kalau salat subuh berjamaahnya sama dengan salat Jumat berjamaah. Artinya apa? Jika laki-laki keluar dari rumah mereka subuh berjamaah, maka insya Allah kemenangan diletakkan pada kehidupan umat Islam. Tapi jika subuhnya tak ada, muazinnya satu, imamnya satu, makmumnya satu, ditambah orang tua renta agak 2 orang, padahal masjidnya bagus, infaknya banyak, khatibnya dari luar daerah dipanggil ke sini. Tapi kalau jamaahnya tak ada, mohon maaf, belum cukup ibadah itu menyelamatkan satu kampung terhadap dosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bapak kaum muslimin, sidang jamaah Jumat yang berhadir, tamu Allah yang berbahagia. Ini perniagaan Allah dikhususkan untuk orang yang beriman. Kenapa Allah sentuh orang yang beriman? Karena orang yang berimanlah orang yang amanah. Yang lisannya mengatakan amantu billah, dia beriman kepada Allah. Lisannya berani mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Hatinya membenamkan kalau dia benar-benar beriman kepada Allah. Dan dalam perbuatan mereka nampak dia beribadah untuk menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan khutbah yang pendek ini bisa menyentuh kalbu kita, mengingatkan dan membakar semangat kita sebagai orang-orang yang beriman. Kalau perlu rasanya tiap saat kita meningkatkan kecintaan kita kepada Allah. Perlu rasanya tiap saat kita meningkatkan kecintaan kita kepada Rasulullah. Dan perlu rasanya setiap saat kita membela agama Allah Subhanahu wa taala. Fatabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata linabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bil ihsani illa yaumiddin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusri lalladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat
wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya Allah innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fazkuruni azkurkum washkuru li wa la takfurun wa la zikrullahi akbar. Aqimissalah.